Manakala burung hilang itu tidak diinformasikan ke pemiliknya atau ke grup itu dan dimainkan ataupun dilempar ke tempat yang lain dan ditemukan minta tebusan ataupun misalnya dilempar keluar dan infonya akurat, dia itu akan diskor di PMTI, tidak boleh mengikuti putaran lagi. Selamanya apa gimana? Selamanya. Oke, kita langsung ngobrol aja Pak ya. Oke, siap. Oke, ini kita langsung ketemu sama Ketua Pak PMTI. Nanang, Ketua PMTI. Selamat siang. Siang. Oke. Gimana kabarnya Pak Nanang? Baik. Masnya baik? Alhamdulillah baik. Jadi kebetulan saya kan dari Purwokerto. Jadi kepengin ceritalah, istilahnya kan dengar-dengar katanya PMTI Pangandaran itu menjadi panutan untuk aturannya, manajemennya itu di PMTI lainnya. Apakah benar seperti itu atau enggak kayak gitu? Ya mungkin itu salah satu ini ya. Jadi apa namanya? Ujian mungkin dari pengurus pusat. Yang intinya Pangandaran itu PMTI Kabupaten Pangandaran itu ujiannya lebih maju daripada PMTI di kabupaten yang lainnya. Oke, untuk misalkan kemajuannya itu bisa dipercontohkan tentang hal apa aja itu biar teman-teman di luar sana mungkin atau pengurus-pengurus yang lain bisa melihat YouTube saya, bisa mungkin sedikit-sedikit bisa menerapkan kayak gitu. Salah satunya mungkin aturan. Aturannya gitu. Ada aturan di Pangandaran yang mungkin tidak dipakai oleh semua PMTI yang ada di kabupaten yang lainnya. Salah satunya di kita ada sistem yang dipakai oleh pengurus dan disepakati oleh anggota. Manakala ada burung yang hilang, di kita itu ada grup grup kontak. Kalang lokal dengan kalang lokal yang lain itu punya kontak, dimasukin ke kontak PMTI kabupaten, sehingga kalau burung hilang itu cepat ketemu, infonya cepat gitu. Jadi di situ diterapkan manakala ada burung hilang itu tidak boleh ditebus sama sekali dan tidak boleh disembarakan, karena kalau udah disembarakan atau sistemnya bisa ditebus, nanti banyak kenakalan dan kecurangan di antara pemain memicu kenakalan. Oke, ada yang memanfaatkan. Jadi memang benar ini ya, ini baru saya dengar. Saya tuh muter-muter, entah itu di kolong meja, entah itu di kolong bebas ya, dari Kabupaten Pemalang, Tegal, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap dan lain-lain, itu baru dengar di Pangandaran itu ada burung hilang di lapak itu nggak ada tebusan. Itu benar-benar wajib dicontoh, bukan hanya di kolong meja, tapi saya berharap di kolong bebas atau di Merpati Pos atau di Merpati Balap itu. Semoga aja yang menonton itu bisa menerapkan. Untuk yang selanjutnya keunggulannya apa lagi nih Pak Nanang? Keunggulan Pangandaran, pengurus harus siap berkorban. Salah satunya seperti ini. Mungkin juga bisa diterapkan di tempat yang lain kalau ingin maju seperti Pangandaran. Contoh, Anip di Pangandaran itu 100 juta ya, kayak kemarin. Total 100 juta. 100 juta. Itu biasanya kalau di acara-acara tempat yang lain pasti daftarnya itu 120. Daftar ulangnya pasti 100. Kita karena ingin memajukan organisasi PMTI Kabupaten Pangandaran supaya menjadi daya tarik, sehingga kita membuat semurah mungkin daftar itu. Contoh, kita kemarin ngadain Anip di Pangandaran 100 juta. Kita daftar cuma 100 dan daftar ulang 70. Itu salah satunya untuk menjadi daya tarik anak-anak Pangandaran semakin semangat untuk
memiliki burung-burung Yang hebat. bagus, hebat. Ya, itu salah satunya. Terus ada lagi yang lainnya katanya itu untuk kemajuan organisasi, katanya ada aturan apa lagi tuh? Aturan-aturan banyak sih Yang sebetulnya. sistem jual beli atau gimana itu tadi ada? Itu ada. Itu kesepakatan dari anggota semua ya. Kalau kita sebagai pengurus ngikutin. Karena ya salah satunya burung akan terlihat berprestasi dan bagus itu ada di putaran lomba. Dan kalau tidak ada lomba, burung mau kelihatannya seperti apa? Kan tidak mungkin kelihatan. Betul sekali. Makanya di Pangandaran diterapkan manakala ada burung yang udah mengikuti putaran, di take over ke bos contohnya ya, anak putra daerah, itu diwajibkan. Kalau di bawah 10 juta itu 2%, kalau di atas 10 juta itu 1%. Karena pada dasarnya kita kembali lagi tadi. Burung tidak akan kelihatan berprestasi kalau tidak ada lomba putaran. Itu mungkin yang saya terapkan untuk kemajuan PMTI Pangandaran. Berarti Masuk ke kasa. ada simbiosis mutualisme kayak gitu ya, karena di sini pemain ngejual kan berarti dapat income ya. Kalau udah dapat income, masa sih yang gedein nggak dapat, kan ibaratnya kan seperti itu ya Pak. Dan ada satu lagi. Gimana Pak? Dan marketing juga kena cas. Oh, marketingnya ya, kena cas. Marketing kena cas. Marketing itu salah satunya info-info burung berprestasi yang di Pangandaran yang diinfokan ke bos-bos itu kan cuman menginfokan aja. Masa dia tidak ngasih juga ke kas PMTI? Itu kena cas 5%. Oke. Misalkan kayak gini. Misalkan dari sini ngejual 10 juta. Ya. Terus dimasukin ke bos, misalkan 15. Kan 5 juta kan? Berarti dipotongnya 5 juta dipotong 5%. Enggak, dari global. Oh, dari global. Dari global. 5%. Oke. Bukan dari global, Pak Us ya. Dari keuntungan mungkin. Dari keuntungan 5%. Iya. Dari keuntungan dia 5%. Mungkin kan beli 10 juta dijual 12. Dari 2 juta itu kan mungkin dipotong 5%. Betul. Kadang-kadang kan dia juga dapat 10% nih. 10% plus yang kandidatnya itu ambil. Pokoknya kalau dari marketing atau calo ya istilahnya, berarti kita juga tidak membebankan sih ya Mas ya. Contoh kayak gini. Kalau kita jual di bawah 10%, contoh 10 juta. 2%-nya berapa sih? Kan cuman berapa? 200 ribuan ya. 200 ribu. Contoh, kita besarnya jual 150 juta. Cuman ngasih 1%, berarti cuman 1,5 juta. Dan itu juga disepakati oleh kita semua. Jadi kalau arah pikiran saya itu sangat benar-benar efisien dan bagus sekali, karena dari hasil itu mungkin penjualan kan kas masuk. Dari kas masuk itu bisa diolah nanti ketika anniversary bisa pendaftaran murah. Oke, itu pengurus-pengurus yang ada di luar sana harus dan dipakai nih rumusnya untuk mendapatkan pendaftar yang bagus. Ya harus, entah itu bos besar, entah itu yang kecil, penjualan yang sudah ikut lomba putaran wajib kena cas kayak gitu ya, biar tambah maju kayak gitu ya. Terus katanya itu di sini itu nggak ada lomba B apa gimana, itu benar apa enggak? Betul sekali, karena kita juga ngelihat dari contoh-contoh di luar kota sana. Kalau kita udah mengikuti lomba-lomba seperti di luar sana, ada giringan B akan menghambat ke giringan A. Itu salah satunya. Itu pasti hancur. Itu pasti akan hancur giringan A-nya. Itu sistemnya gimana itu, Mang Anang? Apakah itu senenannya itu cuma di satu tempat atau muter? Enggak, di sini juga ada ya sistemnya. Awalnya Dumpiuk Gojologan disebutnya, tapi sekarang karena waktunya titiknya di hari Senin, makanya sekarang udah banyak mengatakan di komunitas lomba Senenan ya, jagungan lah kalau di sini. Iya, ngetes burung kayak gitu. Ngetes burung. Aslinya Gojologan gitu. Jadi banyak beberapa titik di Kabupaten Pangandaran juga, tapi tidak akan menghambat kegiringan A. Pada dasarnya karena itu lomba Gojologan. Banyak seperti di Cijulang ada, di Parigi ada, di Pangandaran juga 2 titik ada. Ada semua. Dan pesertanya juga karena ya kalau di Pangandaran Mas ya bukannya ini
Kalau di Pangandaran minim-minimnya kayaknya kalau lomba itu 500 ya. Senenan. Di Senenan ya. Mantap juga ya. Senenan itu bisa 500 ya. Yang di apa? Kalang-kalang yang di itu tuh apa? Yang Jangpia itu. Itu seperti itu. Jadi ya lumayan lah anak-anak sekarang. Jadi terus juga itu kalau masalah pendaftarannya untuk Senenan itu dibatasin apa enggak itu biaya pendaftarannya itu? Sebetulnya sih itu ada aturan main yang menjadi panitia lomba itu juga ada kesepakatan dari peserta karena gojologan jangan terlalu mahal. Ada yang melakukan pendaftarannya di titik ini, contoh titik A ada yang 30-20, di titik yang lainnya ada yang 50-30 ada. Jadi tinggal tidak sama gitu. Tinggal menyesuaikan budget aja. Iya. Tepat ya. Jadi memang di Pangandaran sendiri dari ceritanya Pak Anang ya, memang dari segi manajemennya yang pertama masalah ketegasan burung hilang nggak boleh ditebus. Iya. Itu sudah tegas. Yang kedua untuk menambah pemasukan PMTI ada ces burung yang dijual player khususnya ya untuk anakan piye kan nggak dapat ya. Enggak. Itu khusus player yang sudah pernah ikut putaran ya. Iya. Terus yang ketiganya lagi biar tambah maju burungnya itu benar-benar kepengen bagus, dapat penjualan bagus, itu tidak ada di giringan B. Iya, masuknya di A. Ya. Jadi kalau memang burungnya kiranya belum mampu bisa diuji coba di Senenan kayak gitu ya. Boleh. Gitu. Dan itu pun ada dua versi, mau pendaftaran yang cukup lumayan 50 dan ada yang 30. Iya. Kan karena saya mencontoh di area saya sendiri ya Pak Ana. Sekarang kenapa kok di giringan B itu sekarang ramenya luar biasa karena pendaftarnya itu 30.000. Sementara untuk yang di A ya udah agak turun lah kemarin. Semoga aja dengan melihat ini panitia di sana khususnya di Pengcap bisa memantau tahun depan mungkin ada perubahan sedikit-sedikit ya, biar udah dipakai juga sama daerah-daerah yang lain. Biar karena posisinya Mas ya, kita kembali lagi ke yang burung hilang. Manakala burung hilang itu tidak diinformasikan ke pemiliknya atau ke grup itu dan dimainkan ataupun dilempar ke tempat yang lain dan ditemukan minta tebusan ataupun misalnya dilempar keluar dan infonya akurat, dia itu akan diskor di PMTI, tidak boleh mengikuti putaran lagi. Selamanya apa gimana? Selamanya. Dan ada yang kedua lagi, manakala rekanan bertengkar dalam satu lomba putaran Pangandaran itu diskor, udah ada ya contohnya ya, diskor itu 6 giringan sama kita. Nggak boleh main apa gimana? Nggak boleh main aja, nggak boleh ikut lomba. Itu udah terjadi. Itu burungnya tok apa cuma jokinya aja? Sama timnya, dua-duanya. Kita tidak keberatan dengan kehilangan peserta main gitu. Itu. Mantap, kita tidak keberatan. Tegasnya ya. Jadi misalkan di tempat perlombaan dia yang membuat gaduh, berarti yang salah langsung kena kartu kuning. Iya, kartu kuning. Nggak boleh ikut lagi. Itu hasil dari kesepakatan kita bersama pengurus dengan anggota. Itu tentunya kan untuk mengawali aturan kayak gitu kan mungkin tentunya kan sangat berat, cuman karena mungkin dari pemain Pangandaran kepengen maju dan kepengen berkembang, jadinya kesadaran yang nomor satu ya Pak. Intinya gini Mas ya, sekalipun seorang ketua itu tidak punya power ataupun tidak punya uang, tapi kesepakatan itu munculnya dari anggota, itu mau nggak mau harus dilakukan. Itu makanya anggota yang harus lebih tegas mengambil kesimpulan, kesepakatan, sikap yang benar-benar aktif kayak gitu ya. Kayak teman-teman itu tadi itu walaupun sekilas benar-benar itu sangat inti ya teman-teman, karena intinya bermain merpati yang pertama satu itu pasti angka kehilangan 99%. Karena merpati sudah diterbangkan. Yang kedua permasalahan di
kepengurusan panitia. Kalau panitianya itu tidak punya kas, otomatis jalannya itu pincang. Ya, Kan betul seperti itu ya Pak? Betul. Jadi di sini memang ya kalau memang teman-teman di luar sana, di luar Pemcab Pangandaran kepengen belajar, nanti bisa hubungi Pak Anang, karena Pak Anang sendiri itu di pusat sebagai apa ya Pak? Alhamdulillah masih dapat kepercayaan pada waktu itu, waktu Rakernas di hotel Sunrise. Pada waktu itu ya mungkin saya dikasih kepercayaan oleh ketokohan komunitas Merpati Tinggi Indonesia ya. Saya sebagai penasehat. Sebagai penasehat. Pada waktu itu penasehat. Sekarang jadi besok Rakernas lagi, nggak tahu besok. kalau sekarang masih jadi penasehat ya gitu ya? Ya. Kalau sekarang saya mungkin memposisikan sebagai ya ada kepercayaan dari rekanan anggota. Ya. Siap. Jadi ketua PMTI Kabupaten Pangandaran. Pemcab Pangandaran. Oke. Mungkin itu dulu ya Pak Anang dan Mang Uus, karena waktunya saya sudah sore, takutnya pulangnya itu kehujanan. Mungkin untuk lain waktu saya bisa datang ke sini lagi main, lihat merpati lagi, pas lagi pasingan atau pas lagi lomba, saya pengen main lagi ke sini. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Mang Uus dan Pak Anang sudah memberikan wawasan. Mang Uus sudah memberikan atau memperlihatkan bapak predator yang lagi disilang dengan ibunya Prameswari. Jika teman-teman nanti ada yang berminat, pintu terbuka lebar, nanti bisa hubungi dengan Mang Uus. Insya Allah Mang Uus orangnya terbuka, dan siapa yang pengen bermain, pintu terbuka luas, karena di sini tuh teman-teman banyak ya, memang buat tongkrongan di sini ya Pak Anang. Tongkrongan. Oke ya, jika teman-teman senang dengan video saya, jangan lupa like, comment, subscribe channel Rizal Merpati Satria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.